Ternyata video lama Boruto Update Channel yang admin upload kemarin tidak begitu banyak diminati oleh para penonton. Ini berarti kebanyakan dari penonton lebih suka membahas cerita baru Boruto dibandingkan review cerita Naruto lagi. Berarti kedepannya admin akan lebih banyak membahas prediksi dan informasi mengenai manga Boruto dan anime Boruto saja. Di chapter 24 kemarin, selain kita mendapatkan informasi kalau Jura mengetahui Naruto masih hidup, kita juga harus sadar tidak hanya Jura yang baru mengetahui informasi ini. Ada Sumire yang mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Kawaki dengan Jura. Kira-kira apa yang akan dilakukan Sumire selanjutnya setelah dia mengetahui kalau Naruto masih hidup? Mari kita putar dulu intronya. Informasi tentang Naruto yang masih hidup hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Misalnya ada Kawaki, Eida, Daemon, Boruto, Kashin-Koji, Sasuke, Amado, dan Shikamaru. Mungkin kalian akan bertanya, Min, emangnya Sasuke udah tahu kalau Naruto disegel? Informasi dari mana? Coba kalian lihat lagi manga Boruto Double Vortex chapter 6. Di sana Daemon memberitahu Kawaki bahwa selain Daemon, Eida, dan Kawaki, ada Boruto dan Sasuke yang tahu kalau Naruto masih hidup. Nah, di cerita chapter 24 bertambah lagi satu orang yang mengetahui kalau Naruto masih hidup. Dia adalah Sumire. Admin awalnya agak bingung kenapa Sumire terkejut. Bukankah dia seharusnya sudah tahu kalau Naruto memang masih hidup? Rupanya admin salah mengira selama ini. Sumire sebenarnya tidak tahu kalau Naruto masih hidup. Yang dia tahu hanyalah Naruto sudah meninggal dunia. Mungkin kalian berpikir, Sumire pasti tahu kalau Naruto belum meninggal berdasarkan informasi dari Eida. Admin juga awalnya berpikir seperti itu. Tapi dari mana kita tahu kalau Eida sudah membocorkan tentang Naruto yang masih hidup kepada Sumire? Kita pasti hanya berpikir kalau Eida sudah memberitahu Sumire tentang kemampuan Zeno. Pastinya Eida juga sudah menceritakan tentang Naruto yang masih hidup. Tapi apakah benar seperti itu? Nampaknya itu tidak benar. Eida kemungkinan belum membocorkan soal Naruto yang masih hidup. Buktinya sudah kita lihat pada ekspresi Sumire di chapter 24. Sumire nampak terkejut saat mendengar Jura berkata bahwa Naruto masih hidup. Ini artinya terkejutnya Sumire mengenai fakta tersebut dikarenakan Sumire awalnya tidak tahu kalau Naruto memang masih hidup. Mari kita cari tahu kenapa Eida tidak menceritakan tentang Naruto yang masih hidup kepada Sarada dan Sumire. Eida pasti tahu bahwa kemampuan Zenonya tidak akan bisa dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan oleh Sarada maupun Sumire kepada semua orang. Maka dari itu meskipun Eida sudah membocorkan tentang kekuatan Zenonya, itu tidak akan berakibat fatal untuk Kawaki. Tapi jika Eida bercerita tentang Naruto yang masih hidup, itu akan berakibat fatal. Karena keinginan Kawaki yang dikabulkan oleh Zeno Eida adalah pertukaran posisi antara Kawaki dengan Boruto, bukan mengubah fakta yang awalnya Naruto masih hidup menjadi mati. Jadi kalau Eida bercerita tentang Naruto yang masih hidup kepada Sarada dan Sumire, informasi tersebut masih bisa dipertimbangkan oleh semua orang. Karena Zeno tidak akan menghapus informasi tentang Naruto dari ingatan semua orang. Daemon juga sudah pernah memperingatkan hal ini kepada Kawaki. Boruto dan Sasuke adalah orang yang mengetahui kalau Naruto masih hidup. Memang semua orang tidak akan percaya dengan apa yang mereka ucapkan, karena mereka sudah dianggap sebagai pengkhianat desa ini. Tapi jika monster itu datang mencari Hokage ke-7, tidakkah semua orang akan menyadari kebohonganmu? Kata-kata Daemon ini sudah mengkonfirmasi bahwa jika ada sedikit saja fakta yang masuk akal tentang Naruto, mungkin semua orang akan tahu bahwa Kawaki telah berbohong tentang kematian Naruto. Nah, sekarang Sumire telah melihat dan mendengar sendiri bahwa Kawaki mengakui kebenaran dari intuisi Jura. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Sumire? Apakah Sumire akan langsung terburu-buru memberitahu semua orang tentang Naruto yang masih hidup? Atau dia akan menjaga informasi ini dulu sampai dia mengkonfirmasi langsung pada Boruto? Silahkan tulis pendapat kalian di bawah kolom komentar. Kalau menurut pendapat admin, hal pertama yang akan dilakukan oleh Sumire adalah mengkonfirmasi apa yang dikatakan Kawaki kepada Amado. Harusnya setelah Sumire tahu kalau Amado sudah memasangkan kamera pada mata Kawaki, Sumire akan bertanya pada Amado, apakah Amado sudah tahu kalau Hokage ke-7 masih hidup? Amado pasti akan beritahu Sumire bahwa sebenarnya Kawaki menyegel Naruto di dalam dimensi Daikokuten miliknya. Di dalam dimensi tersebut, Naruto akan tetap hidup meskipun dia tidak makan atau minum. Amado pasti akan menjelaskan secara detail dimensi seperti apa Daikokuten itu sebenarnya. Setelah mengetahui informasi ini, langkah selanjutnya, Sumire pasti akan memberitahu Sarada tentang Naruto yang masih hidup. Sarada pasti berpendapat bahwa dia harus menceritakan informasi ini kepada Shikamaru agar Shikamaru mencabut misi untuk menangkap atau membunuh Boruto. Lalu Shikamaru pasti akan berkata bahwa dia sebenarnya sudah mengetahui informasi ini. Memang pada awalnya Shikamaru tidak mau memberitahu siapapun informasi ini kecuali Ino yang pernah membantunya berkomunikasi dengan Boruto langsung menggunakan Shintenshi no Jutsu. Tapi setelah Shikamaru ketahuan oleh Eida sudah pernah berkomunikasi dengan Boruto, akhirnya kini Shikamaru tidak akan menutupi lagi apa yang sudah dia ketahui dari Boruto. Shikamaru yakin meski dia membicarakan Naruto yang masih hidup kepada Sarada dan Sumire, Shikamaru pastinya akan tetap menjaga rahasia ini agar Kawaki tidak melakukan hal yang tidak diinginkan.
Saat ini hubungan baik dengan Kawaki perlu dijaga, karena Boruto sudah memutuskan untuk mengalahkan Jura dengan bantuan Kawaki. Begitupun sebaliknya dengan Kawaki. Jadi jika Sada atau Sumire merusak suasana hati Kawaki, ini bisa menjadi kacau lagi. Jadi untuk sementara, menurut admin, langkah Sumire dan Sada yang ingin membersihkan nama baik Boruto di desa Konoha akan tertunda sampai mereka bisa melenyapkan Jura terlebih dahulu. Berarti nanti kemungkinan besar, mereka semua di Konoha sudah bisa menerima Boruto dengan lebih baik, kecuali dua tetua Konoha. Nah, yang jadi masalahnya adalah begini. Kalau semua shinobi yang sering muncul terbiasa dengan kehadiran Boruto di Konoha, apakah Boruto bisa dengan bebas keluar masuk desa Konoha? Atau Boruto harus berada di luar desa Konoha agar tidak terdeteksi oleh dua tetua Konoha? Harusnya kemungkinan Boruto tidak akan bisa berlama-lama di dalam desa Konoha. Hal ini dipertimbangkan dari statusnya yang masih belum dibersihkan. Selain ingin membicarakan tentang Sumire, admin juga ingin membicarakan tentang Code. Urusan Jura yang ingin mencari jejak rekan Boruto di Sunagakure sudah berakhir di chapter 24. Bisa dibilang misi Jura telah gagal untuk mencari keberadaan rekan Boruto. Meski begitu, Jura sudah mendapatkan kepastian bahwa Naruto masih hidup. Jika Jura sudah mendapatkan informasi tentang Naruto, harusnya Jura akan memprioritaskan pencarian Naruto dibandingkan pencarian rekan Boruto. Karena sebenarnya, pencarian rekan Boruto itu sudah diserahkan kepada Code. Ini artinya sekarang giliran Code untuk bergerak mencari keberadaan Kashin Koji. Sebenarnya kalau dipikir secara logika, mustahil bagi Code bisa menemukan Kashin Koji. Alasannya karena Koji bisa melihat masa depan. Koji bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh Code selanjutnya di masa depan. Koji akan bisa menghindari hal tersebut jika dia mau. Nah, masalahnya, apakah ada sesuatu yang positif akan terjadi jika Koji bertemu dengan Code? Jika ada, Koji pasti akan membiarkan Code bertemu dengannya. Tapi jika tidak ada hal positif yang akan terjadi, maka Koji akan mencari cara untuk menghindari kemunculan Code di tempat persembunyiannya. Cara yang mungkin bisa dilakukan oleh Code saat ini adalah dia akan memasangkan dera cakar pada orang-orang yang sering berkomunikasi dengan Kashin Koji. Jadi antara Eida, Shikamaru, atau Boruto yang akan dipasangkan dera cakar oleh Code. Dengan memasangkan dera cakar di sekitar tubuh mereka, Code bisa mencari tahu bagaimana rencana Kashin Koji ke depannya. Dan mungkin Code bisa saja mendapatkan kesempatan untuk menemukan lokasi keberadaan Kashin Koji dengan meletakkan dera cakarnya pada katak yang disebarkan oleh Kashin Koji. Ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan besar di benak admin. Sebenarnya, apakah Kashin Koji bisa melihat masa depannya sendiri? Kalau kita mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Momoshiki, dia berkata bahwa dia tidak bisa melihat takdirnya sendiri. Apakah masuk akal jika Koji juga tidak bisa melihat takdirnya sendiri? Artinya dia tidak akan tahu apakah dia akan bertemu dengan Code atau tidak di masa depan nanti. Jadi masih ada kemungkinan, walaupun Kashin Koji mencoba untuk tidak bertemu dengan Code, bisa jadi takdir akan berkehendak lain. Ini semua akan bergantung pada takdir yang dimiliki oleh Code. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus Manga Boruto Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.